Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Sahabat muslim, video kali ini kita akan kembali membedah buku berjudul Mantan Kiai NU Kiai Haji Mahruz Ali Membongkar Praktek Syirik Kiai Habib dan Gus Ahli Bid'ah berupa aji pengasihan, jodoh, kesembuhan, kekebalan, nasib, pelaris, pangkat jabatan dari A sampai Z. Nah, saya menukil dari mukaddimah buku tersebut, sekaligus akan saya tampilkan foto-foto gambar-gambar jimat yang dibahas di dalam buku ini dan kegunaannya, dan tapi tidak akan dibahas secara rinci, dan insya Allah kita akan buat rincian pembahasannya jika dibutuhkan. Nah, sahabat muslim, di mukaddimah buku tersebut Kiai Haji Mahruz Ali mengatakan ada beberapa kasus yang membuat saya ingin menyusun buku ini. Ketika di Mekah Al-Mukarramah, tepatnya di daerah Al-Falak, di Maktab Syekh Abdul Hamid Mukhtar Sedayu, saya pernah berjumpa dengan seseorang. Dia pemimpin rombongan jemaah haji dari daerah Benowo, Surabaya. Pengajar dan sekaligus pengasuh pondok pesantren tersebut pernah berkata kepada saya, tadi malam gedung yang saya huni bersama jamaah mau terbakar karena arus pendek. Bahkan api sudah memercik dari sebagian kabel, dan berhubung saya selalu menggunakan sabuk jimat ini, maka api pun segera padam. Hingga gedung ini tidak jadi terbakar, katanya. Waktu masih terbenam dalam lumpur kesirikan, kata Kiai Mahruz, saya masih toleran terhadap jimat. Sekarang saya bisa mengatakan bahwa perilaku Kiai tersebut adalah syirik. Kasus lainnya lagi, saya punya teman saat menuntut ilmu di salah satu pondok pesantren terkenal. Bisa dikatakan sebagai golongan tertentu. Sebelumnya dia sempat belajar di pondok modern Gontor. Dia pandai membaca kitab kuning, bisa berbahasa Arab, dan menguasai bahasa Inggris. Dia juga dikenal sebagai qori yang pernah menjadi juara 1 tingkat kabupaten. Saat berdagang ke Lamongan, Babat, dan Tuban, Jawa Timur, selalu saja dia mengenakan jimat di sabuknya dan baju ontokusumo. Orang ini juga teman-teman yang selevel dan setingkat dengannya ternyata tidak mengerti juga bahwa jimat merupakan kesyirikan. Pemakainya bisa jatuh ke dalam status musyrik. Lantas, bagaimana lagi keadaan santri di bawahnya? Apalagi orang yang tidak pernah mengenyam pendidikan agama di pesantren. Nah, salah satu pondok pesantren terkenal yang berumur hampir seabad itu pernah mengadakan acara mandi bersama untuk mendapatkan kekebalan. Santri-santrinya kemudian disuruh menelan gotri. Gotri itu bola-bola kecil berbahan timah. Tidak terkira dalam pikiran saya, kata Mahruz Ali, ujar Kiai Mahruz Ali, ada seorang pengasuh pondok pesantren yang terkenal ternyata tidak paham bahwa jimat adalah syirik. Saya juga pernah menjumpai seorang kepala keamanan di salah satu pondok pesantren terkenal. Selain pandai membaca kitab kuning dan menguasai ilmu fikih, pikirannya juga cerdas, tapi biasa ikut berjualan sabuk jimat, baik di pesantren atau di lingkungan sekitarnya. Waktu saya belajar di pesantren, kita pernah kedatangan juga seorang habaib yang kemudian bertempat di kantor asrama pondok. Suatu ketika dia menyuruh teman saya untuk mengumpulkan teman-temannya yang lain. Saya termasuk dalam santri yang ikut berkumpul itu. Lalu dia memberikan ijazah guna-guna kepada para santri. Kemudian tidak lupa dia meminta uang atau mahar kepada setiap santri. Para santri memberi uang cukup banyak kepadanya. Seingat saya, kata Mahruz Ali, dia mendapat Rp25.000. Uang sebanyak itu, ingat ini tahun 70-an. Bagi saya bisa untuk makan selama sebulan, kata Kiai Mahruz di pesantren tersebut. Kejadian tersebut atas sepengetahuan pengurus pondok pesantren. Nah, ternyata pengurus pun menganggap jimat atau guna-guna itu adalah hal yang baik dan bukan termasuk syirik. Disinilah peran setan itu dalam menyesatkan kebanyakan manusia. Allah berfirman, maka apakah orang yang dijadikan setan menganggap baik pekerjaannya yang buruk, lalu dia meyakini pekerjaan itu baik, sama dengan orang yang tidak ditipu oleh setan? Maka sesungguhnya Allah menyesatkan siapa yang dikehendakinya dan menunjuki siapa yang dikehendakinya. Maka janganlah dirimu binasa karena kesedihan terhadap mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Saya punya kenalan orang yang nyantri sejak kecil, kata Kiai Mahruz, hingga selesai saat menikah. Selepas mondok, pulang kampung, kemudian dia tinggal di rumah, tetap saja ternyata hobi dengan ilmu kanuragan, membaca doa-doa untuk menghasilkan pukulan jarak jauh, dan membaca kitab Dalail Khairat yang dikritik oleh seluruh ulama di Saudi sebagai kitab yang syirik.
Ada juga seorang kiai dukun yang di masyarakat terkenal suka membuat jimat-jimat. Dia anti Muhammadiyah, anti Al-Irsyad, dan anti Salafi. Orang ini menganggap orang-orang dalam organisasi tadi itu tidak termasuk Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dia jebolan sebuah pondok pesantren di Jombang. Dan saya pun pernah belajar juga mengaji Al-Quran kepada dia, kata Kiai Mahrus. Sabuknya yang berwarna hitam itu penuh dengan jimat dan selalu digunakan, termasuk saat sholat, mengimami di suraunya atau ketika di masjid ketika dia berkhutbah. Orang ini tidak mengerti pula bahwa jimat itu kemudian termasuk syirik. Yang lain lagi ada kisah seorang yang bekerja di pabrik. Meskipun sudah punya istri, dia masih ingin dan senang kepada perempuan lain. Untuk bisa memikat perempuan lain, dia mengenakan jimat mahabbah. Saat dia berkunjung ke tempat saya, jimatnya saya bakar, kata Kiai Mahrus. Dia sempat merasa khawatir bila ada sesuatu yang akan membahayakan dirinya ketika jimat itu dibakar. Saat jimat itu dibakar, ternyata iblis diam saja dan gak ada apa-apa. Ada juga seorang guru qiraah di daerah Geri, Gresik, Jawa Timur. Dia menjadi imam di surau di musola saya. Dia selalu mengenakan jimat saat keluar rumah atau ketika akan menjadi imam waktu jamaah, kata Kiai Mahrus. Jimatnya ditaruh dalam sabuk hitam. Orangnya kurus, rezekinya seret, terserang penyakit paru-paru, dan saat usia tua baru berhasil mendapatkan istri. Sehingga meninggalnya bahkan belum mampu untuk menunaikan ibadah haji. Hidupnya sangat kekurangan. Ketika saya masih cukup muda, banyak juga kalangan remaja yang datang kepada saya untuk meminta doa-doa atau guna-guna. Alhamdulillah, saya sering tidak mau mengabulkannya. Sungguh pun demikian, karena tidak mengerti, saya juga pernah memberikan jimat. Di suatu daerah pernah ada pencuri kambing yang tertangkap massa. Dia kemudian seorang preman yang selalu mengenakan jimat di sabuk dan lengannya. Ketika tertangkap, pencuri tersebut dibakar hidup-hidup oleh massa. Ternyata jimatnya memang tidak pernah mampu menolong dirinya. Dan pembakaran ini juga sebenarnya tidak boleh, tidak diperkenankan oleh syariat karena termasuk penyiksaan yang melampaui batas. Kemudian kata Kiai Mahrus, saya dengar pula ada pekerja seks komersial atau PSK alias pelacur minta tolong kepada Kiai Dukun. Saya kenal juga dengan Kiai Dukun tersebut. Tiap sepekan sekali, sang Kiai Dukun pergi ke lokalisasi pelacuran. Lalu banyak wanita tunasusila yang minta guna-guna atau mahabbah kepada dia. Tiap pekan guna-guna itu dipersegar lagi. Pajak maharnya 50.000 setiap melakukan pengisian mahabbah. Ini zaman dulu ya. Hasil jualan jimat guna-guna itu kemudian untuk makan anak dan istrinya. Bahkan untuk biaya berangkat ibadah haji. Di kalangan pejabat pun banyak yang meminta jimat kepada para Kiai Dukun. Mereka biasanya punya Kiai atau Habib atau Gus Dukun khusus. Kadang tidak cukup satu. Jimat-jimat itu dipakai untuk meningkatkan kewibawaan di masyarakat. Di Surabaya ada seorang Kiai Dukun, pengasuh pondok pesantren itu menempelkan bahkan brosur iklan di papan pengumuman Masjid Agung Sunan Ampel, Surabaya yang isinya berupa pengumuman bahwa dia menawarkan memberi ijazah massal, manaqib, Syamsul Ma'arif, Al-Aufaq, dan kitab Duratun Nasihin yang banyak khurafatnya. Bahkan sudah ada yang menerjemahkan kitab Syamsul Ma'arif yang dikenal sebagai kitab terbesar di bidang perdukunan dan perjimatan dan laku keras di pasaran. Ironisnya, penerjemah Syamsul Ma'arif tersebut juga menerjemahkan Sahih Al-Bukhari. Akibatnya masyarakat menjadi bingung. Mengamati berbagai fenomena tadi dan yang ada di tengah masyarakat, akhirnya Kiai Mahrus putuskan untuk menyusun buku ini. Saya berharap buku ini bisa menjadi bekal praktis, kata beliau, untuk menangkal dahsyatnya jimat raja, aji-aji leluhur, dan melenyapkan kekebalan. Saya juga berusaha mencantumkan jalan keluar alternatif, kata Kiai Mahrus, sebisa mungkin yang sesuai dengan syariat Rasulullah SAW atau doa-doa yang merupakan penangkal santet, sihir, gendam, dan semacamnya. Selain itu, saya terangkan pula sisi kesyirikan jimat, zikir bid'ah, dan aji-aji dengan mendasarkan kepada dalil Al-Quran dan hadis sebagai pegangan utama. Demikianlah, semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.